Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan lanjutkan kuliah mata kuliah satuan operasi, topik tentang unit sedimentasi. Ya, ini adalah pertemuan kita yang ketiga, kita akan membahas tentang unit sedimentasi. Jadi kenapa unit sedimentasi ini begitu penting dalam pembahasan kita pada pertemuan kali ini? Pertama, karena sedimentasi ini adalah proses pemisahan solid liquid menggunakan pengendapan secara gravitasi untuk menyisihkan suspended solidnya. Kemudian yang kedua itu kita akan mengendap kepada unit ini, kita akan melakukan pengendapan vlog ya, pengendapan vlog hasil proses koagulasi dan flokulasi. Kemudian yang ketiga yaitu pengendapan lumpur hasil pembubuhan soda kapur pada proses penurunan kesadahan. Yang berikutnya adalah pengendapan presipitat pada penyisihan besi dan mangan. Jadi kalau kita pantau dari tujuan perkuliahan kita siang ini, jadi unit sedimentasi ini tidak hanya digunakan dalam proses pengolahan air minum, namun juga digunakan dalam proses pengolahan air limbah, baik itu limbah domestik maupun limbah industri. Nah, sedimentasi itu terbagi pada pengolahan air itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah prasedimentasi atau disebut dengan sedimentasi satu. Yang kedua itu sendiri adalah sedimentasi kedua. Apa yang membedakan antara presedimentasi satu dengan proses sedimentasi yang kedua? Pada proses sedimentasi pertama itu adalah pengendapan partikel berlangsung secara individu atau partikel yang diendapkan pada proses sedimentasi pertama ini adalah partikel diskrit. Mungkin ada yang tanya, partikel diskrit itu apa gitu ya. Jadi partikel diskrit itu adalah partikel yang mengendap secara individu tanpa bantuan apapun gitu. Dia mengendap secara individu, dia mengendap secara sendiri, secara mandiri karena berat jenisnya. Nah, itu terjadi pada proses sedimentasi pertama. Dan biasanya sedimentasi pertama ini terletak di awal unit pengolahan. Jadi biasanya di intake gitu ya, di intake air atau unit penangkap air, baru nanti di setelahnya itu, setelah unit intake itu maka baru diletakkan unit sedimentasi satu, karena di situ begitu banyak lumpur, pasir yang mengendap secara individu. Kemudian yang kedua yaitu adalah sedimentasi kedua. Jadi sedimentasi yang kedua ini apa yang kita endapkan? Yang kita endapkan itu adalah vlog hasil proses koagulasi dan flokulasi. Nah, apa bedanya gitu ya dengan sedimentasi yang pertama? Jadi di sedimentasi kedua ini terjadi proses penambahan bahan kimia. Karena apa? Karena biasanya air yang keruh itu tidak bisa tidak bisa jernih secara alami. Karena di situ ada ada bahan-bahan yang memang air tersebut tidak bisa jernih tanpa bantuan bahan kimia. Oleh karena itu, maka di awal setelah proses sedimentasi pertama itu dilakukan pembubuhan bahan kimia yaitu koagulan, baru setelahnya dilakukan pengadukan, baru nanti di sana penyebab kekuruhan yang tadi yang nggak bisa hilang secara mandiri, secara individu, maka itu akan diikat oleh bahan kimianya sehingga vlog-vlog hasil pengadukan tadi itu bergabung atau mengikat sendiri sehingga berat jenisnya menjadi lebih besar, ukurannya menjadi lebih besar sehingga berat jenisnya tinggi sehingga dia bisa mengendap. Nah, ini adalah bak-bak beberapa zona ya, zona dalam proses sedimentasi. Ada zona inlet, kemudian ada settling zone-nya, ada outlet zone-nya, kemudian adalah sludge zone-nya. Seperti apa penjelasan dari masing-masing zona ini nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih mahasiswa sekalian. Semoga tetap semangat. Kita akan lanjutkan pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.